Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Insya Allah ini menjadi sebuah wasilah yang memudahkan kita untuk bersama-sama belajar melanjutkan bagaimana menghafal cepat Asmaul Husna. Sebuah metode yang dikreasikan oleh Ustadz Haji Muhammad Taslim dibantu oleh Ustadz Agus Sofyan yang sudah mempersiapkan ataupun menyediakan sarana cerita bergambar yang insya Allah mempercepat kita untuk menghafal 99 nama Allah yang disebut Asmaul Husna dengan cara yang cepat dan menyenangkan. Marilah kita awali pertemuan pada sesi yang kedua ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah setelah kita membaca Al-Fatihah ini kita mendapatkan limpahan keberkahan dan ridho dari Allah sehingga apa yang akan kita pelajari menjadi mudah dipahami dan juga mudah diamalkan. Sekedar mengingatkan kepada ibu bapak dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, insya Allah masih mengingat bahwasanya metode yang saya bawakan ini merupakan kreasi dari Ustadz Haji Muhammad Taslim dibantu gambarnya oleh seorang profesional muda bernama Ustadz Agus Sofyan. Semoga beliau berdua senantiasa istiqomah dalam jalan dakwah dan semoga disehatkan, dibahagiakan keluarganya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sebuah cerita di dalam ruangan yang terdiri dari 9 asma Allah, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada cerita di taman, yaitu cerita yang kedua. Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat semut, inilah sebuah visualisasi 10 Asmaul Husna dalam cerita di taman. Perhatikan baik-baik objek-objek mana saja dari 10 yang saya tadi sebutkan itu, sehingga nanti akan memudahkan ibu, bapak, dan juga sahabat semuanya untuk mengingat 10 Asmaul Husna dalam cerita di taman. Mari saya akan coba bimbing ibu, bapak, dan juga sahabat-sahabat sekalian untuk mencermati, mengidentifikasi objek-objek mana yang mewakili asma-asma Allah yang akan kita pelajari. Perhatikan baik-baik ibu bapak dan juga sahabat semut yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita mulai dari nama yang ke-10. Perhatikan, 10 dekat pintu gerbang. Yang 11 ada bapak di samping kolam. Yang 12 ada ibu-ibu sedang menata bunga. Kemudian nomor 13 ada seorang musafir di depan musola. Nomor 14 ada seorang musafir di depan gua. Nomor 15 gambar pohon yang terlihat kokoh sampai ke akarnya. Yang ke-16 kita melihat seorang abah membagi-bagi uang. 17 ada anak-anak yatim yang kemudian menerima bagian dari pemberian abah. Yang 18
ada dua orang anak bermain kunci sehingga kuncinya patah, akibatnya lemarinya menjadi terbuka. Yang ke-19 kita melihat ada wastafel dengan kondisi airnya melimpah. Perhatikan baik-baik ibu bapak, kita coba rekam posisi gambar yang ada di taman. Dari mulai gerbang, ada seorang tamu, takbir. Kemudian bapak bola-balik di samping kolam. Yang 12 ada ibu menata bunga. Kemudian 13 ada musola dan musafir. 14 musafir di depan goa hendak pergi jauh sepertinya. Yang 15 ada pohon yang kokoh sampai ke akarnya. 16 ada abah yang sedang bagi-bagi uang. 17 ada sekelompok anak yatim yang menerima pemberian dari abah. Yang 18 ada anak yang kemudian bermain-main sehingga kuncinya patah. Akibatnya lemari menjadi terbuka. Yang ke-19 ada wastafel dengan kondisi air melimpah. Baik, udah bisa merekam ibu bapak sekalian. Mari kita coba cek daya tangkap ataupun daya rekam dari otak kanan kita atas gambar tersebut. Mari kita coba ingat-ingat dari 10 posisi gambar di taman. Nomor 10, apa yang ibu bapak dan sahabat ingat? Gambar apa ini nomor 10? Ya, tamu takbir. Nomor 11, betul, ada bapak jalan bolak-balik di dekat kolam. Nomor 12, ibu sedang menata bunga, sepertinya bunga itu sedang berbaris. Yang nomor 13, ya, ada gambar musola dan musafir. Nomor 14, ada musafir berjalan sepertinya hendak pergi jauh di depan goa. Lalu 15, apa yang diingat ibu, bapak, dan sahabat? Ya, ada pohon yang kokoh sampai ke akarnya. Yang 16, seorang kakek ataupun abah duduk sambil membagi-bagikan uang. Yang 17, ada anak yatim sedang menerima pemberian dari abah yang bagi-bagi uang. Nomor 18, gambar apa? Masya Allah. Ya, gambar dua anak bermain sehingga kunci almarinya sampai patah. Yang 19, yang terakhir, gambar apa, ibu bapak? Ya, ingat-ingat kembali, wastafel airnya melimpah. Insyaallah, jika ibu, bapak, dan sahabat menguasai layout ataupun posisi dari masing-masing gambar ini, maka perbendaharaan Asmaul Husna ibu bapak akan bertambah 10. Mari kita kaji satu persatu dari gambar-gambar tersebut. Ini adalah gambar di depan gerbang. Seorang tamu dengan baju kebesarannya takbir. Tamu takbir mengingatkan kita pada Asmaul Husna, ya mutakabbir, maha yang memiliki kebesaran. Ada bapak bola balik
berjalan di samping kolam. Kata bolak-balik akan mengingatkan kita pada asma Allah ya Khaliq. Ibu menata bunga, seakan-akan bunganya ini berbaris. Kata baris mengingatkan kita pada asma Allah ya Bari. Nah, gambar ini terlihat ada musola dan juga ada musafir. Musola musafir mengingatkan kita pada asma Allah ya Musawwir. Maha. Seorang musafir berada di depan goa. Seakan-akan dia akan pergi jauh. Pergi jauh dalam bahasa Inggris, go far. Ingat goa, maka kita akan teringat pada asma Allah, ya Ghaffar, Maha Pengampun. Pohon ini terlihat kokoh sampai akarnya. Kata kokoh akarnya mengingatkan kita pada asma Allah, ya Qahar, Maha mengalahkan ataupun Maha penakluk. Ada Abah bagi-bagi uang. Wah, Abah bagi-bagi uang. Kata wah, Abah bagi-bagi uang mengingatkan asma Allah, ya Wahhab, Maha Pemberi. Anak-anak yatim merasa senang mendapatkan pemberian dari Abah. Kemudian mereka berujar, ya Rozak, Maha Pemberi rizki, terima kasih atas rizki engkau yang diberikan melalui Abah. Ada anak-anak yang bermain sampai kemudian mematahkan kunci. Kunci yang patah mengingatkan kita pada asma Allah, ya Fattah, yang Maha Pembuka. Wastafel terlihat airnya sampai melimpah, jatuh ke bawah, air melimpah, mengingatkan kita pada asma Allah, ya Alim, yang Maha Mengetahui. Alhamdulillah, 10 nama sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. 10 nama ini merupakan rangkaian dari cerita di taman. Mari kita sama-sama untuk mengingat kembali ke 10 nama Allah yang ada ataupun yang digambarkan dalam cerita di taman. Yang ke-10, ingat apa Ibu Bapak? Ya, tamu takbir akan mengingatkan kita pada asma Allah ya Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Ada Bapak bolak-balik, kata kuncinya bolak-balik akan mengingatkan kita pada asma Allah ya Khaliq, yang Maha Pencipta. Ada ibu menata bunga seakan-akan bunganya ini berbaris. Kata kuncinya baris akan mengingatkan kita asma Allah ya Bari, yang Maha mengadakan. Yang 13 ada gambar musola dan seorang musafir. Musola musafir mengingatkan kita pada asma Allah ya Musawwir. Ada seorang musafir berada di depan goa, seakan-akan dia pergi jauh dalam bahasa Inggris, Ghafar. Ingat goa, maka kita ingat asma Allah ya Ghafar, Maha Pengampun. Ada pohon kokoh sampai akarnya. Kata kuncinya kokoh akarnya mengingatkan kita pada asma Allah ya Qahar.
Maha Penakluk. Wah, Abah bagi-bagi uang ataupun bagi-bagi duit. Wah, Abah mengingatkan kita pada asma Allah, Ya Wahhab, Maha Pemberi. Anak-anak yatim yang menerima pemberian dari Abah mengatakan, terima kasih ya Rozak. Mengingatkan kita asma Allah, Ya Rozak. Dua anak bermain sehingga kunci almarinya sampai patah, mengakibatkan almari ini menjadi terbuka. Ingat, Fatah, maka kita ingat asma Allah, Ya Fatah. Terlihat gambar wastafel dengan air yang melimpah. Kata kunci air melimpah mengingatkan kita pada asma Allah, Ya Alim. Gimana ibu bapak dan juga sahabat-sahabat semut? Ingat 10 nama di cerita taman? Ingat baik-baik posisinya. Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim. Insyaallah bermanfaat ibu bapak sekalian. Kita ketemu lagi di chapter ketiga, yaitu cerita di jalan raya. Semoga kita diberikan tetap kesehatan, diberikan semangat untuk belajar insyaallah, dan dimudahkan untuk menerima ilmu dari Allah. Saya Dedi Sani dari Smooth Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan sesi ketiga. Insyaallah Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat yang menginginkan narasi dari video ini dapat mengunduhnya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Birabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.